Allahu Akbar, 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 kullama halla hilaluhu wa abdar, Allahu Akbar, kullama sama shaimuhu wa afdar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil 'ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar, wa ja'ala lahum shawma ramadana wa aftar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fima amara wa nahu amma naha. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat wal afiyah, taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang penuh dengan kemenangan ini, pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita dapat melaksanakan salat hari raya Idul Fitri di Masjid Al-Mujahidin Palagan Ambarawa yang kita banggakan ini. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikutinya ila akhir zaman. Dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan keberkahan atas kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, sekaligus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang mulia, puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah hari raya Idul Fitri. Kita pada hari ini semua wajib merayakan. Bahkan saking wajibnya kita di hari Idul Fitri ini dilarang untuk berpuasa. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah yang kita berikan terkhusus kepada orang-orang fakir miskin di antara kita.
Tidak lain supaya mereka juga merasakan hari raya Idul Fitri ini dengan penuh kenikmatan. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir sejak diawali pada malam hari raya Idul Fitri hingga salat Id ini berlangsung. Ini sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melafalkan takbir semestinya dengan begitu keras, begitu lantang, tegas, akan tetapi pun harus diiringi dengan wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, sementara kita adalah kecil tak berdaya. Kita adalah kecil sekecil-kecilnya. Kita adalah kerdil sekerdil-kerdilnya. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari 1 meter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita kecil jiwanya, kita kecil otaknya, kita kecil dalam hal segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang serba terbatas. Oleh sebab itu, dengan merasa diri bahwa diri kita adalah makhluk yang kecil, perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar sebagaimana dilafadzkan di dalam takbir tentu akan harus terus bertumbuh. Allahu Akbar. Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain apabila diri kita ini adalah kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembah, kita menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan yang telah beliau tetapkan. Jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, takbir merupakan bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur. Sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentu tak terbilang, khususnya nikmat berupa hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan selama bulan Ramadan, khususnya terlebih 1 tahun yang telah berlalu. Sebab sebagaimana hakikat dari peringatan atau pelaksanaan hari raya Idul Fitri, kita kembalikan kepada makna fitrah, di mana fitrah berarti kesucian, fitrah berarti asal mula kejadian, ataupun fitrah dalam arti Islam itu sendiri. Dalam arti Idul Fitri adalah kita kembali kepada agama Islam, kita kembali kepada kesucian, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap manusia yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Adapun orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan dari bulan Ramadan adalah setiap malamnya Allah merdekakan, Allah bebaskan
hamba-hambanya dari api neraka. Di akhir Ramadan, itqun minan nar, puluhan juta, ratusan juta Allah Subhanahu wa taala bebaskan hambanya dari api neraka. Dan puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri, maka siapapun yang dibebaskan dari api neraka, maka baginya kembali kepada makna fitrah itu. Namun bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman yang berbahaya. Untuk itu, semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang-orang yang senantiasa diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Teringat pada sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka bagi siapapun orang yang mendapati Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur bukan sekedar melafazkan hamdalah alhamdulillah. Akan tetapi bersyukur lebih dari sekedar itu. Yang terpenting adalah berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita telah melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, qiyamul lail, dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Maka mulai hari ini perlu kita lanjutkan. Meskipun sudah tidak ada tarawih, akan tetapi sholat witir masih ada, sholat sunnah-sunnah lain masih ada. Selama bulan Ramadan kita meningkatkan mudarasatul Al-Quran. Ada yang sudah khatam, ada yang bahkan 1 kali 2 kali khatam Al-Quran. Maka tentu setelah Ramadan kita lanjutkan mudarasatul Al-Quran itu. Setidaknya kita memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga semakin enak untuk didengar. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, kita tentu perlu juga memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran sehingga mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal inilah agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Sang Pencipta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan bersimpati kepada orang lain, terlebih kepada fakir miskin. Tak ayal di akhir Ramadan kita semua menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati dan perhatian kita sesama senantiasa dijaga walaupun sudah lewat bulan Ramadan. Begitu pula Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Justru Idul Fitri menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita kepada Allah sudah diampuni, tetapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karena itu kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita, tetangga, handai tolan, dan siapapun yang kita kenal. Inilah makna dari surat Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas, menjadi pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan manusia. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kelanjutan itu tidak lain sebagaimana bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus perwujudan syukur itu dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, tujuan puasa kita semua yakni
agar menjadi pribadi yang bertakwa, insya Allah dapat terwujud jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan lain sepanjang tahun selama nafas masih di kandung badan. Demikian khutbah Hari Raya Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas wa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah fima amara wa tahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم من الأعيدين والفاعزين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.